Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kebaikan lahir maupun kebaikan batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya adalah karunia dari Allah semata. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita senantiasa ingat bahwa setiap kebaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita mensyukurinya dan tidak ingkar kepadanya. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini menjadi jalan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan untuk kita istiqamah memegangi agama Allah Subhanahu wa taala ini hingga ajal menjemput kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita umatul Quran ini apabila selesai dari melakukan satu ibadah agar beralih kepada ibadah yang lainnya lagi. Sehingga yang namanya seorang mukmin hidupnya tidak lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak lepas dari nilai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari melakukan satu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah yang menciptakan kamu dan memberi rezeki kepada kamu hendaknya engkau berdoa dengan sepenuh hati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itu sebagai perwujudan dari ayat tersebut, bagaimana kita diperintahkan berdoa apabila sudah selesai dari berwudu. Kita diperintahkan untuk berdoa apabila sudah selesai dari azan. Kita diperintahkan untuk berdoa ketika sudah selesai dari salat sunnah qabliyah,
menunggu iqamat. Bahkan itu adalah momen-momen yang mustajab untuk kita berdoa. Kita diperintahkan untuk berdoa setelah selesai dari sholat. Kita diperintahkan untuk berdoa setelah selesai dari bersedekah, setelah selesai dari berpuasa Ramadan, setelah selesai dari berpuasa satu hari, ketika kita hendak berbuka puasa, kita diperintahkan berdoa. Di sini terlihat sekali bagaimana ayat tersebut merupakan warna kehidupan seorang muslim. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari beribadah haji dan umrah. Allah taala firmankan, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kalau kalian sudah selesai dari melakukan ibadah, terutama adalah ibadah haji dan umrah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah. Tapi sayang, di antara manusia setelah dia selesai dari beribadah, ada yang berdoa meminta kepada Allah dan tidak mengingat kebaikan akhirat. Dia hanya minta perkara dunia saja. Seakan-akan ibadahnya dia jadikan sebagai alat untuk meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ibadahnya kepada Allah yang telah dia lakukan, dia jadikan sebagai penukar, sebagai prasyarat untuk dia menginginkan kesenangan duniawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang dalam doanya dia mengatakan, ya Allah berikan kepadaku keduniaan. Maka kata Allah, malau fil akhirati min khalaq. Dia hanya minta keduniaan dari ibadahnya. Dia beribadah, tapi ibadahnya dia jadikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan keduniaan. Seperti yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Salat duha yang rajin supaya dagangannya lancar. Salat tahajud yang rajin supaya usahanya lancar. Melakukan ibadah keduniaan seakan menjadi prasyarat untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Salat Jumat yang rajin, puasa Senin Kemis yang rajin supaya jabatannya lekas naik, supaya segera dipromosikan. Begitu remeh nilai ibadah di matanya. Malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang melakukan tampilan-tampilan ibadah tetapi niatnya adalah untuk mendapatkan kesenangan duniawi, ini kata Allah Subhanahu wa taala, malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang beribadah kemudian dia meminta kebaikan dunia dan akhirat, itulah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Tapi mereka yang setelah selesai beribadah itu berdoa, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan duniawi. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu yang akan mendapatkan pahala dari apa yang telah mereka kerjakan. Kebaikan dunia, kebaikan lahir batin. Kebaikan agamanya, kebaikan
kehidupan dunianya, fisiknya, kesehatannya, hartanya, keluarganya. Semua itu kebaikan dunia. Kebaikan akhiratnya adalah sakaratul maut, syafaat di hari kiamat, nikmat kubur, keselamatan ketika melewati sirat, mendapatkan air minum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan memohon agar dilindungi dari siksa neraka. Baik yang merupakan muqaddimat, pengantar dari siksa neraka, pembukaan dari siksa neraka, yaitu siksa kubur, ataupun siksa di hari kiamat nanti, dan siksa yang terbesar, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Siksa yang lebih besar, yaitu siksa di dalam neraka. Maka ini menjadi teladan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya melalui hadis Abu Hurairah agar memperbanyak doa tersebut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra sudah mengingatkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang beramal, tampilan luarnya beramal amal kebajikan, amal ibadah, amal saleh, tetapi niatannya hanyalah untuk mendapatkan keduniaan melalui amalnya tersebut, seakan-akan amal ibadahnya itu hanyalah sebagai prasyarat untuk dia mendapatkan kesenangan duniawi. Kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Bagi siapa yang kami kehendaki, kami akan kabulkan keinginan kesenangan duniawinya. Ingat, Allah mengatakan liman nurid. Bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak sedikit juga orang-orang yang memang niatnya untuk mengejar duniawi, mengejar kesenangan duniawi dengan menukar ibadahnya, dia tidak mendapatkan perkara duniawinya. Karena semuanya kembali kepada apa yang Allah kehendaki. Siapa yang kami kehendaki, siapa yang kami inginkan, maka kami berikan kepada dia kesenangan duniawi yang dia minta melalui cara yang paling buruk, yaitu dengan menggunakan amal ibadahnya tersebut. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dia hanya mendapatkan neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian juga hari Jumat. Kita selesai dari mendengarkan khutbah Jumat yang pertama, maka disunahkan untuk kita berdoa sebelum khutbah yang kedua. Dan itu dimasukkan oleh para ulama sebagai momen yang mustajab. Demikian juga kita selesai dari aktivitas di hari Jumat. Maka di penghujung hari Jumat, menjelang salat maghrib, kita juga disunahkan untuk berdoa.
dan termasuk di antara momen yang mustajab dalam berdoa. Demikian itu warna dari kehidupan seorang muslim. Selesai dari satu ibadah, beralih ke ibadah yang lain, dan setiap ibadah fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selalu diikuti dengan perintah, dengan anjuran untuk berdoa. Dan anjuran untuk berdoa ini agar dia meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai dia hanya meminta kebaikan dunia semata, tapi hendaklah dia meminta kehidupan dunia akhirat dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Allah taala firmankan, bagi orang-orang yang dia beribadah dan niatnya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, niat keikhlasan. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sedangkan barang siapa yang beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, dan dia niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia juga terus melanjutkan ibadahnya dari satu ibadah berganti kepada ibadah yang lain, selesai berganti kepada ibadah yang lainnya, dan dia niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat. Dia niatkan untuk mendapatkan keselamatan dari siksa di akhirat. Fa'ula wa huwa mu'min. Dan dia adalah seorang mukmin. Karena ini menjadi prasyarat. Siapapun yang ingin menghendaki, siapapun yang menginginkan keselamatan dunia akhirat, maka syaratnya adalah iman. Allah katakan wa huwa mu'min, ay hala kaunihi mu'minan. Sementara dia adalah seorang mukmin. Ini adalah prasyarat keimanan yang benar, akidah yang benar, dia melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah, murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya sendiri ataupun untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Seperti ibadah-ibadah sosial, dia niatkan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, keselamatan akhirat, pahala akhirat, dan dia lanjutkan dari satu ibadah berganti kepada ibadah yang lain. Dia seorang mukmin. Faulaika kana sa'yukum mashkura. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah tiada lain, mereka saja orang-orang yang amalannya itu akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara mereka. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, inayah dan hidayah untuk senantiasa menjalankan amal-amal ibadah lillah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat dan keselamatan dari siksa nerakanya. Semoga kita termasuk di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah memegangi ajaran agamanya sampai ajal menjemput kita. Kita dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau, di bawah bendera beliau, mendapatkan syafaat dari beliau dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum 'ala 'aduwwihim. Allahumma khfid ahya'ahum warfa' 'anhum ash-shiddah wal bala. Allahumma taqabbal shuhada'ahum warham amwatahum
Allahumma shattit shamla aduwihim, Allahumma ahlikhum wa dammirhum tadmira, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.